Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel jm.com. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberi kesehatan, dilancarkan dalam segala urusan, dan murah rezeki. Amin, amin. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu pengetahuan. Kalau teman-teman yang sudah tahu dan ilmunya yang lebih tinggi, ya mohon kita untuk berbagi bersama-sama di sini. Pada kali ini saya ingin membahas sedikit tentang aplikasi Microsoft Excel, di mana rumus-rumus yang sering kita gunakan dalam dunia kerja. Nah, di sini saya sudah membuatkan file ya, membuatkan contoh-contoh untuk simulasi. Pertama, kita mengenal fungsi sum. Salah satu rumus yang paling banyak digunakan di Excel adalah sum. Dengan rumus sum, kita akan mendapatkan hasil penambahan lebih dari 2 baris data. Jadi sangat memudahkan. Jadi proses penjumlahan data bisa dilakukan jauh lebih cepat. Langsung kita contohkan. Ini misalnya yang sudah saya tulis adalah sama dengan sum D2 sampai F2. Jadi kita coba tulis di sini. Sum buka kurung, misalnya bukan D2 ya, tapi E2 sampai G2. Jadi cukup begitu. Nah, karena tidak ada data, jadi nilainya kosong. Sini kita tambah dulu 3, 2, 5, jadilah 10. Jadi kalau tanpa fungsi sum, artinya kita menjumlahkannya secara manual. Misalnya E2 ditambah F2 ditambah G2. Hasilnya sama, tapi caranya berbeda. Iya kalau sampai 10 sel, tapi kalau sampai 100, 1000 bagaimana? Nah, inilah fungsi sum. Jadi cukup digantikan sum, bisa langsung tekan tombol tab di keyboard. Nah, tulis atau langsung dari sini begini ya, enter, dapat nilai. Nah, untuk sum if ini dia penjumlahan yang ada punya kriteria. Misalnya kita buat dulu datanya di sini ya. Ada 100, 200, 200, 100, 300, 500. Ini data. Jadi penggunaan rumus sum if ini sama dengan sum if, ini kita blok, terus kita beri kriteria. Misalnya yang ingin kita jumlahkan adalah 100. Kita tulis 100, enter. Jumlah 100 yang ada di kolom ini ada 2, artinya kan jumlahnya ini 200. Nah, fungsi lain misalnya yang ingin dijumlahkan lebih besar dari 100. Di sini kita tambah tanda petik 2, lambang lebih besar, terus di ujungnya kita beri tanda petik 2. Nah, betulkah yang di atas 200 lebih besar dari 100? Itu ada 1200. Ini 400 tambah ini 700 tambah ini 1200. Jadi dia hanya menjumlahkan nilai yang lebih dari 100. Sekarang saya tulis di sini ya. Nah, yang ketiga untuk VLOOKUP. VLOOKUP ini sangat kita butuhkan dalam dunia kerja, terutama yang berhubungan dengan tabel-tabel. Bagaimana cara penggunaannya?
di samping sini sudah saya buat contoh tabel biar lebih mudah. Tabel ini kita beri nama ya. Caranya dari isi, seluruh isi, ini bukan termasuk isi ya, isinya dari sini sampai ke sini. Ini kita beri nama. Bagaimana caranya? Setelah kita blok, kita beri nama di sini. Di sini apa? Tabel con. Kita tulis saja tabel con. Enter. Nah, misalnya kita ingin menampilkan tempat tanggal lahir. Ingat, untuk fungsi VLOOKUP harus ada ID. Ini kita anggap ID ya. Kata kunci barisnya. Ini tidak boleh sama. Nah, kita contohkan di sini ya. VLOOKUP. Di sini ya, VLOOKUP. Dia harus, misalnya kita ingin mengambil data yang 1003, nanti kita tulis di sini ya, di kolom E4. Nah, terus 1 titik koma, tabel, nama tabelnya ya, nama tabelnya tabel, kemudian tempat tanggal lahir baris ke ini, baris ke-4. Nah, enter. Sementara dia kosong, tapi setelah kita isi 1003. Nah, betulkah 1003 lahirnya di laut? Iya, ini laut. Nah, kalau sini kita ubah 1007, dia akan lahir di air. Ini bisa dapat kita kembangkan nanti untuk pembuatan tabel-tabel yang lain. Nah, untuk pengurangan ini sangat sederhana ya. Pengurangan sederhana sekali, sama dengan misalnya ya, 5 dikurang 300 ya, begitu ya, langsung. Perkalian juga begitu, perkalian misalnya sama dengan 500 dikali 300 ya, begitu ya, dan seterusnya. Pembagian juga sama, misalnya di sini 500 dibagi 300 misalnya kan 1,666. Nah, untuk persentase ini rumusnya sama dengan rumus matematika. Jadi di sini saya biar beri penjelasan ya. Persen ini tidak ada formulanya, misalnya tidak ada formulanya. Misalnya kita ingin mencari persentase agama ini ya, ini ya. Nah, jadi jumlah agama A, jumlah agama A itu kita bagi total jumlah penduduk, dibagi total penduduk, terus dikali berapa? 100. Nah, sekarang kita buktikan di sini ya, di tabel ini ya. Ini jumlah penduduknya, ini agama A, agama B, dan agama C. Di sini sama dengan jumlah agama A kita bagi jumlah penduduk, kita kali 100, dapat 17,5%. Nah, kemudian untuk yang agama B juga sama. Nah, bagaimana cara kita biar tidak menulis rumus 2 kali? Caranya bisa kita tarik ke bawah, tapi ini hasilnya 0. Kenapa? Karena jumlah penduduknya ikut ketarik ke bawah.
Jadi yang 2000 ini jadi 0. Ini jadi J18. Harusnya dia J17. Bagaimana caranya ketika ditarik yang jumlah ini tidak keikut? Caranya adalah waktu penulisan di rumus pertama yaitu J17 kita buat absolut. Bagaimana caranya? Kita tambah lambang dolar J $17. Kita enter. Ketika kita tarik ke bawah 2000 nya tetap ini J17 tapi ini jadi J15. Nah, ada cara kedua dengan shortcut di keyboard yaitu Ctrl D. Nah, betulkah total dari persentase ini jadi 100? Sekarang tinggal kita tambahkan menggunakan rumus atau formula sum. Nah, iya betul, jadi 100%. Jadi begitu ya. Nah, kemudian yang ke-8 adalah count. Count ini ia menghitung nilai yang ada di dalam sebuah kolom. Nilai ya. Hanya nilai dalam bentuk angka. Kita beri contoh ya. Di sini misalnya count. Ini kita dorong. Kita blok. Dia akan menghasilkan 7. Artinya terisi dari 7 kolom terisi semua. Jika salah satu kita hapus, dia akan berkurang. Ya, begitu. Count ini tidak untuk tipe atau tipe teks. Untuk ini kita contohkan di bawahnya ya, di sampingnya saja. Count ini dia nggak akan kebaca jadi 0, kecuali ini kita ganti jadi 1, dia akan membaca 1. Nah, jadi count ini hanya untuk menghitung nilai dalam bentuk angka. Nah, kalau konta dia fungsinya lebih dari count. Dia bisa menghitung nilai yang di dalam kolom itu angka ataupun teks. Sekarang kita contohkan. Konta. Kita blok ini, artinya tadi ini udah 7, kita tambah lagi dengan ini jadi 11. Nah, ini kita ganti agama A ya. Jadi 11. 11 ini adalah jumlah kolom dari ini, ada 7 kolom ditambah 4 kolom, jadilah 11. Misalnya ini tidak pengaruh, kita ganti 2 pun tetap 11. Jadi kita hapus. Artinya konta ini membaca nilai angka dan teks di dalam sebuah kolom. Nah, terus count if. Untuk fungsi count if ini dia harus punya kriteria. Nah, kriterianya seperti apa? Begini. Kita langsung contohkan. Count if. Nah, count if. Misalnya kita ambil nama ya. Nama. Di sini kita beri titik koma. Kemudian di sini kita beri kriteria. Bukan ini. Kita beri kriteria, ini yang punya kriteria. Jenis kelamin. Nah, di sini kita beri kriteria. Kriterianya apa? Laki. Jadi dia hanya akan menampilkan jumlah laki-laki itu ada 3. Nah, jumlah laki-laki ada 3. Nah, untuk yang perempuan sama. Count
if, kita blok ini, di ujungnya kita beri kriteria perempuan. Berapa jumlah perempuan? 4. Jadi count ini menampilkan seluruhnya ada 7, sedangkan count if menampilkan berdasarkan kriteria laki-laki dan perempuan. Oke, sampai di sini dulu videonya. Kita sambung di part yang kedua, yaitu line sampai pada min. Karena terlalu panjang, jadi mohon maaf atas kekurangan. Kita sambung lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.